Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tinggalkan dan Tanggalkan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dan ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang ketiga, ingatlah selalukan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar untuk menanggung dan memilih bagian-bagian hidup, apa yang harus kami tanggalkan dan kami tinggalkan, dan apa yang harus kami perjuangkan dan kami kejar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan dua bagian kata. Satu, tanggalkan dan tinggalkan. Yang kedua adalah kejar dan kenakanlah hal-hal tersebut. Sahabat seperjalanan, pada akhirnya dalam kehidupan kita adalah berorientasi kepada yang namanya memilih dan memutuskan sikap. Bagaimana supaya seperti pada ayat yang ketiga, jangan kita menjadi lemah dan putus asa, atau kita akan menjadi kuat dan penuh dengan harapan. Ayat ketiga berkata, ingatlah selalukan dia yang tekun menanggung segala bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kita akan memilih jadi lemah dan putus asa, atau menjadi kuat dan senantiasa penuh dengan harapan. Ayat 12, pasal 12 ayat pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagian firman Tuhan berkata, kita menanggalkan dan meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau kita berbicara tentang beban dan dosa, maka itu ada kaitannya dengan ayat yang ketiga, menjadi lemah dan putus asa. Beban berbicara tentang masalah, dosa berbicara tentang perbuatan yang melanggar kebenaran firman Allah. Lalu dikaitkan dengan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam bagian ini kita tentu akan berbicara tentang banyak aspek dalam hidup kita. Kita rasanya diperhadapkan kepada berbagai macam beban hidup, tekanan hidup, ketidakadilan. Kemudian kita mengalami berbagai macam tindakan-tindakan tekanan oleh pihak lain. Bukankah ini menjadi sebuah beban? Dan dosa yang bisa ditimbulkan tatkala kita menghadapi permasalahan hidup yang bertumpuk, beban hidup yang terus bergantian, silih berganti datang menerpa kita. Lama-lama seperti yang pada ayat yang ketiga dikatakan, kita menjadi lemah dan putus asa. Kita bukan menjadi kuat dan kemudian penuh dengan harapan. Lalu bagaimana cara untuk menghadapi semuanya itu? Mungkin di antara setiap sahabat seperjalanan ada yang berkata, saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak tahan lagi. Bahkan yang paling buruk, saya ingin mengakhiri, menyelesaikan seluruh kehidupan dalam dunia ini dengan cara dan pilihan yang akan dilakukan. Pada penghujungnya kita mengerti ada orang-orang yang kemudian melakukan tindakan bunuh diri karena merasa beban hidupnya terlalu berat. Dia menjadi lemah dan putus asa, kemudian menyelesaikan semua persoalan dengan caranya sendiri yang tentunya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena tindakan membunuh maupun bunuh diri itu adalah tindakan berdosa, melanggar hukum Tuhan dari 10 hukum Tuhan yang ada dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Sahabat seperjalanan, bagaimana caranya kita supaya menghadapi beban? Yaitu kita harus meninggalkan dan menanggalkan. Apa yang kita harus tinggalkan dan tanggalkan? Yaitu beban dan dosa yang merintangi kita. Bagaimana caranya? Itu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mengingat yang firman Tuhan katakan, bagaimana Kristus yang tekun menanggung berbagai macam persoalan penderitaan yang sehebat itu kepada dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Bagaimana Kristus disalibkan, bagaimana Kristus kemudian dihina, bagaimana Kristus diancam, bagaimana Kristus itu berupaya berkali-kali dibunuh, dan akhirnya memang Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana Yesus tampak kemudian membalas semua tindakan-tindakan tersebut
Yesus tidak kemudian menjadi mencaci maki, menghakimi, menghukum, atau menghabisi setiap pendosa yang menyentuh dirinya, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan perbuatan dosa kepada dirinya. Mengapa Yesus tidak melakukan semuanya itu? Karena dia tahu dengan jelas visi dari kehidupannya adalah membawa keselamatan, membawa kehidupan. Sehingga kematian pun ditempuh, penghinaan, penderitaan pun dilewatinya. Seorang yang punya kesanggupan berfokus kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, dia akan menjadi orang yang kuat. Dan dia akan menjadi orang yang senantiasa penuh dengan harapan dan tidak putus asa. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita diperlakukan buruk seburuk apapun oleh orang-orang yang berdosa, maka ingat kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu siapa? Tentu saksi itu adalah Tuhan sendiri, Kristus sendiri, Roh Kudus sendiri, para malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menjaga, melindungi, dan melihat apa yang terjadi dalam setiap aspek hidup kita. Tidak ada keadilan yang di dalam dunia ini yang sesuai dengan harapan kita semua. Sekalipun kita tentu mensyukuri ada bagian-bagian di dalam dunia ini, ada pengadilan secara nasional, secara internasional, ada kemudian hukum-hukum yang berlaku, ada aturan-aturan yang menjaga ketertiban manusia. Ada kelompok-kelompok yaitu orang-orang yang melakukan pembelaan kepada hak asasi manusia. Dan ada banyak cara di dalam dunia ini, banyak orang-orang baik dalam dunia ini, namun juga banyak orang-orang jahat. Di tengah perlakuan-perlakuan buruk yang terjadi kepada setiap sahabat seperjalanan, maukah kita meninggalkan dan menanggalkan? Apa itu meninggalkan dan menanggalkan? Menanggalkan kepahitan, meninggalkan kebencian, menanggalkan perkara-perkara pikiran yang negatif, sakit hati yang tidak perlu. Karena di dunia ini memang bukan surga. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak tindakan yang buruk yang dilakukan oleh pihak orang lain kepada kita. Selama bukan kita sebagai pelakunya, mungkin kita korbannya. Ingat, pembelaan itu datang dari Tuhan dengan berfokus bahwa tujuan kemenangan hidup adalah bukan menghindari orang yang bisa berbuat demikian, yang kita tidak bisa untuk menghindarinya, karena pilihan itu ada pada orang tersebut yang berlaku buruk pada kita. Tetapi pilihan hidup kita adalah bagaimana kita tetap tekun menanggung berbagai macam penderitaan sebagaimana Kristus, sehingga kita tetap kuat dan penuh dengan harapan, beriman kepada Allah, bukan menjadi lemah dan kemudian putus asa yang sebagaimana firman Tuhan katakan. Kita akan punya banyak saksi yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 1. Dan juga kita harus tahu bahwa penghakiman pengadilan yang tertinggi pada akhirnya akan dinyatakan ke dalam dunia ini, baik pada saat sekarang, pada saat nanti, atau pada akhir zaman. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, yang tidak menutup mata akan kesengsaraan umatnya, dan tidak akan membiarkan segala tindakan-tindakan buruk yang terjadi di muka bumi ini, termasuk tindakan buruk yang dilakukan pihak lain kepada setiap kita masing-masing. Mari kita mempercayai, kita berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang kuat dan orang-orang yang penuh dengan harapan, bukan menjadi orang lemah yang kemudian menjadi orang yang putus asa. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.